Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihya Salsabila dengan NIM 1182060046, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video ini akan dilakukan percobaan mengenai pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau Vigna radiata. Pertumbuhan merupakan proses fisiologis yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sel dan volume sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal meliputi air, nutrisi, intensitas cahaya, kelembapan udara, dan suhu. Adapun tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu untuk mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang yang telah masak, kemudian menganalisis hasil observasi dan menyimpulkan hasil observasi. Bagaimanakah pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau? Yuk kita perhatikan video berikut ini. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan pada percobaan ini, yaitu yang pertama, alat yang kita gunakan adalah 3 toples bening yang berukuran sama. Kemudian ada 3 cup gelas yang berfungsi untuk meletakkan perkecambahan atau sebagai wadah untuk perkecambahan kacang hijau. Lalu ada penggaris untuk mengukur perubahan panjang pada perkecambahan. Dan alat yang terakhir adalah gelas ukur. Dan adapun bahan-bahan yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama ada kacang hijau, lalu ada kapas, kemudian ada 4 buah pisang yang telah masak, dan yang terakhir air. Selanjutnya, langkah kerja pertama yang harus kita lakukan adalah merendam biji kacang hijau ke dalam air. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah biji kacang hijau direndam selama 1 jam, kita pilih biji kacang hijau yang tenggelam dan memiliki tekstur yang sedikit lebih lembut. Nah, ini merupakan biji kacang hijau yang telah dipilih sebanyak 15 biji kacang hijau. Yang selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu kita membagi kapas menjadi 3 bagian yang sama. Kemudian kita tuangkan air sebanyak 50 ml pada gelas ukur. Setelah itu, kita masukkan kapas ke dalam air. Kemudian kita pindahkan ke dalam cup gelas. Nah, lakukan perlakuan yang sama pada kapas kedua dan kapas ketiga. Nah, setelah kita masukkan kapas ke dalam cup, kita masukkan biji kacang hijau yang telah kita pilih tadi, yaitu masing-masing cup berisi 5 biji kacang hijau. Setelah kita masukkan ke dalam cup gelas, kita masukkan ke dalam toples bening. Setelah kita masukkan cup yang berisi biji kacang hijau ke dalam 3 toples, kita beri perlakuan yang berbeda, yaitu pada toples yang pertama, kita masukkan saja cup gelas yang berisi biji kacang hijau, kemudian ditutup. Kemudian pada toples yang kedua, kita beri sebanyak 1 pisang.
kemudian kita tutup, dan pada toples yang ketiga kita beri 3 pisang. Kemudian kita tutup toplesnya. Nah, ketiga toples kita berikan label A, B, dan C dengan perlakuan yang berbeda. Pada label A tanpa pisang, pada label B diberi 1 pisang, dan pada label C diberi 3 pisang. Kemudian didiamkan selama 4 hari pada suhu ruang. Setelah 4 hari akan dilakukan pengukuran dan juga pengamatan pada kecambah. Baik, sekarang kita akan melakukan pengukuran dan juga pengamatan pada kecambah pada perlakuan A, B, maupun C. Nah, ini merupakan perlakuan A. Hasilnya dapat dilihat. Kemudian ini merupakan perlakuan B. Dan ini merupakan perlakuan C. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi pertumbuhan perkecambahan kacang hijau dari hari ke-0 sampai dengan hari ke-4. Berdasarkan hasil percobaan, telah didapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan data, tanaman biji kacang hijau perlakuan A memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan 2 perlakuan lainnya. Ditandai dengan adanya pertambahan panjang akar dan panjang batang yang cepat, juga tumbuhnya pucuk daun atau plumula yang lebih besar dan mulai terdiferensiasi. Tanaman dengan perlakuan B memiliki rata-rata panjang akar dan panjang batang yang lebih pendek dan sebagian besar belum tumbuh plumula. Dan pada tanaman dengan perlakuan C memiliki rata-rata panjang batang dan panjang akar yang paling pendek, dan sebagian besar belum muncul plumula. Etilen adalah hormon tumbuhan berwujud gas yang biasanya diproduksi oleh tanaman dalam jumlah tertentu. Dengan adanya faktor cekaman, kekeringan, kebanjiran, dan tekanan mekanis yang memicu tanaman untuk memproduksi etilen secara berlebihan sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Etilen jenis bahan yang banyak digunakan sebagai pemicu proses pematangan. Etilen merupakan hormon yang diproduksi dari metabolisme tanaman. Fungsi gas etilen pada fisiologi tumbuhan adalah mendukung respirasi klimakterik dan pematangan buah, mendukung epinasti, menghambat perpanjangan batang dan akar, menstimulasi perkecambahan, mendukung terbentuknya bulu-bulu akar, menghambat transportasi auksin secara basipetal dan lateral, dan mekanisme timbal balik secara teratur dengan adanya auksin. Hormon etilen terbukti dapat menebalkan batang, akan tetapi pada kadar tertentu. Semakin banyak hormon etilen yang digunakan atau yang kita berikan, maka akan menghambat pertumbuhan sel secara keseluruhan. Ada faktor yang mempengaruhi dalam percobaan ini, yaitu faktor eksternal seperti suhu, intensitas cahaya, kemudian air, dan juga nutrisi. Nah, pada faktor internal yaitu dengan kontrol hormon etilen yang mempengaruhi perkecambahan dan pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, dapat disimpulkan bahwa hormon etilen dapat mempengaruhi pertumbuhan pada perkecambahan biji